Saya berhenti di situ. Bang Abalin, masyarakat bisa memahami karena kita juga menghindari bias, Bang. Masyarakat menganggap antara kritik dan hina itu beda-beda tipis. Kadang dari penggunaan diksi, bahasa yang mereka lontarkan juga jauh sekali. Ya, terima kasih untuk kedua mahaguru, Profesor Edi dan Bang Tengku. Kemudian ini saudara dari Papua juga lah. Dia sudah ke Papua jadi sudah orang Papua dia. Yang pertama begini. Terlalu gampang bagi kita untuk membedakan antara kritik dan fitnah. Kalau fitnah itu adalah orang yang memang tidak bisa menghadirkan data dan fakta. Seorang ibu melahirkan dengan cara normal itu adalah cara sungsang. Benar, keluar duluan kepala. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, Presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali Presiden menyampaikan secara resmi. Kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa baik dalam kapasitas beliau sebagai seorang pribadi, sebagai Presiden maupun kepada pemerintahan untuk melakukan evaluasi. Jangan lupa setiap penggunaan kata penghinaan itu ada dua variabel yang ikut, soal harkat dan martabat. Harkat itu adalah nilai dasar manusia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang. Sementara martabat itu adalah nilai manusia yang karena adat budaya seseorang itu ditempatkan untuk punya martabat. Berarti cukup subjektif dong. Yang kedua, batasannya? Maryam, abang panggil saja Maryam. Ya. Yang kedua nih, satu tarikan napas Bang Tengku, antara orang yang punya kehormatan jabatan dan individu itu ditarik dalam satu tarikan napas. Profesor dan abang tahu dan kita semua tahu bahwa hukum positif kita itu kan salah satu yang sangat mendasar itu adalah hukum Islam. Baca di surat Al-Imran ayat 26-27 Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang begitu punya kehormatan, Tuhan yang begitu maha mulia. Dia memuliakan manusia dan diserahkan kewenangan tugas dan jabatannya itu kepada manusia. Kenapa Tuhan menghargai manusia secara individu dengan jabatannya? Bang Tengku tidak menghargai. Tapi ini jabatan dan juga kebijakannya Bang Abalin yang disorot oleh masyarakat. Tunggu dulu, kalau jabatan itu masuk kepada tadi yang sapu saudara Papua bilang ini. Menyangkut tentang kebijakan, menyangkut tentang apa-apa yang dilakukan. Kalau pemerintah keliru dalam membuat kebijakan wajib dikritik. Karena negara ini kita punya semua. Tapi ketika itu menyangkut dipisahkan antara pribadi individunya dengan jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden, di negara manapun Anda tidak menemukan itu, saudara. Disitulah yang saya berkali-kali bilang, negara sebesar republik ini, kemudian kita tidak menghormati dan menghargai presiden dan wakil presiden. Kayak apa bangsa ini? Emang kita tidak punya budaya? Kita tidak punya harkat dan martabat. Meskipun itu bentuk kekecewaan dari publik terhadap pemerintah. Tidak ada masalah, dia boleh kritik itu. Oke. Dia boleh mengeritik sesuka hatinya dengan argumentasi rasional tidak diadukan, agar presiden dan wapres itu mengerti. Tidak akan ditangkap Bang Abalin ya? Pasti. Saya hari ini malam ini bilang pasti. Karena itu presiden sudah berkali-kali bilang. Jadi yang perlu diperjelas adalah definisi penghinaan itu sendiri menurut pemerintah dan juga penguasa seperti apa. Karena ada juga yang tanya ini dari Twitter, dari Gaki Hajime. Yang jelas dong Bang, masalah untuk definisi penghinaan menurut penguasa itu apa? Kritik masuk tidak? Batasannya di mana gitu? Itu yang tadi saya bilang. Dalam posisi seperti ini, kalau dia mengeritik, apakah itu menyangkut kebijakan? Tidak ada masalah, tapi ketika dia menyerang pribadi, maka disinilah diatur dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana yang salah itu persoalan itu? Itu maksud saya benar.